Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar apa dia menolak perintah sujud itu? Karena dia punya standar kemuliaan sendiri. Ana khairu minhu. Aku jauh lebih baik dari Adam. Ya. Jadi dia memiliki standar kemuliaan. Maka pertanyaannya gini, siapa yang menggoda iblis? Ya dirinya sendiri. Itu ya. Dirinya sendiri. Maka dalam menyalurkan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya biologis kita, kebutuhan biologis kita kan makan, ya, senang lawan jenis, senang dunia, ya. Tapi dalam mewujudkan yang kita senangi itu ada standar hukum. Jangan memenuhi kebutuhanmu lewat larangannya yang kamu jalani. Lewatlah perintah. Tobat itu kembali kepada start penghambaan lewat perintah, penghambaan lewat larangan tadi. Supaya kita tidak dilarang, diperintah oleh nafsu tadi. Jadi di dalam menjalani syariat Islam itu tidak melawan ya kodrat sebagai manusia. Justru menyalurkan hal-hal yang kodrat manusiawi itu dengan hukum syariat itu tadi. Jadi manusiawi sekali. Sehingga hadirin rahimakumullah, muslim itu ketika maksiat taba yatubu itu kembali kepada mana? Ya setat bahwa kita ini hamba, tugasnya menghamba, bukan hamba nafsu tapi hamba Allah. Allah punya larangan, bukan larangan nafsu. Allah punya perintah, bukan perintah nafsu. Jadi tabayatubu itu kembali. Itu ya, kembali kepada mana? Itu tadi. Mari kita kenal Allah itu punya larangan, punya perintah. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sudah kita uraikan sebelumnya supaya kita tidak tercecer di dalam bahasan-bahasan hadis selanjutnya. Hadis nomor 7 ini an Zir ibn Hubaysh, dari Zir ibn Hubaysh ya. Qala, beliau tegaskan gini, ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu an, as'alu an mashi alal khuffain. Bertanya tentang apa? Membasuh debu yang di sepatu. Faqala, kemudian Safwan bin Asal itu mengatakan, maja abika ya Zir, wahai Zir bin Hubaysh, ya, apa yang mendorong kamu datang, ya, artinya kamu datang kepada saya seorang sahabat Nabi ini, apa tujuanmu? Faqultu, aku tegaskan, ibtigho al ilmi, semata dorongan bertanya tentang ilmu. Nah, itu ya. Nah, itu jawabannya sahabat Nabi. Ilmu di sini ilmu apa itu ya? Ilmu yang menunjang sempurnanya ibadah kita. Bukan ilmu-ilmu teknologi. Teknologi itu keniscayaan. Ya, itu bisa digantikan. Kan tidak semua orang jadi dokter. Kan tidak semua orang dituntut jadi insinyur. Tapi orang memahami konsep dasar agamanya itu wajib. Ya, mempelajari ajaran Islam, ya itu wajib. Ini ya, bagaimana bertoharo, bagaimana ibadah kita ini benar. Ya, supaya apa? Dengan ibadah yang benar, ya kita dekat kepada Allah, jauh dari nafsu dan setan. Faqala,
Maka Sofwan bin Asal itu menjawab gini, innal malaikata, sesungguhnya malaikat itu ya latadou, benar-benar meletakkan ajnihata, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu agama maknanya. Jadi kalau anak kita sekolahkan supaya ngerti dasar-dasar agamanya, itu dicatat malaikat itu. Kenapa? Ini yang menunjang keselamatan dunia akhirat. Nah, jadi kalau belajar teknologi itu umum. Kenapa? Itu bisa digantikan yang lain, fardu kifayah. Tapi orang memahami konsep dasar agamanya itu wajib itu ya. Mempelajari apa itu syahadat, apa tuntutan syahadat, apa sholat, apa jaminan sholat, bagaimana kita haji, syarat rukun haji, pembatal haji, datang ke masjid, apa tujuannya, apa jaminannya. Nah, itu kan masalah-masalah yang mendasar. Kenapa? Ini kewajiban personal. Belajar jadi tentara itu tidak semuanya orang jadi tentara, tapi kewajiban bela negara itu harus ada pada semua warga muslim. Itu ya. Jadi malaikat itu saking ya salut, simpatis kepada penuntut ilmu Islam ini dengan memberikan kehormatan apa? Sayapnya itu dikepakkan ya. Kenapa? Ridhon ya, karena senangnya, karena cintanya, itu ridho. Bimayat lubu ya. Apa dasarnya? Bimayat lubu, ilmu yang ya, dipelajari, ilmu yang dicari tadi. Fakultu, kemudian Zir bin Khubas ini mengatakan gini, qad hakka fi sadri al-mashu alal khufain. Ya, aku ragu fi sadri, dalam hati saya ini ada keraguan. Apa itu? Al-mashu ala khufain, membasuh ya debu di atas sepatu ba'dal ghaid, setelah buang BAB wal baul, atau buang air kecil. Musafir kan itu kan. Jadi musafir itu 3 hari berturut-turut diizinkan ya, tidak melepas sepatunya, diizinkan itu ya. Nah, jadi kalau wudhu tidak mesti melepas. Nah, wudhu dihapus gini saja. Nah, itu ada fikihnya itu gitu. Coba, ini kan masalah-masalah sepele gitu ya. Tapi kalau itu sudah menyangkut agama, itu ya, itu sampai dikategorikan ilmu, dan malaikat itu hormat kepada orang-orang yang mempelajari fikih ya, hukum Islam. Apa konsekuensi mempelajari hukum Islam? Itu ridho malaikat. Makanya anak kita sampai ke TPA barang itu malaikat hormat kepada orang tuanya, yang dengan belajar itu dia akan mengerti cara baca kitabnya, kemudian nanti dilanjutkan cara memahami Al-Quran. Itu ya. Jadi itu mulai kecil, itu kewajiban personal bagi orang tua. Nanti kalau besar diarahkan untuk mengerti pesan-pesan agamanya. Itu ya. Wa kunta, sedangkan engkau, hei Sofwan bin Asal, imro'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk seseorang di antara sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setelah sahabat Rasulullah wafat, setelah Rasulullah wafat, sahabat itu tumpuan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah keagamaan. Makanya itu hikmahnya Rasulullah nikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah itu hidup lama.
Sehingga sahabat-sahabat itu kalau bertanya tentang hukum-hukum keseharian itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin itu cowok cerdas orangnya. Itu ya, cerdas ya. Setelah Rasulullah wafat masih bisa hidup lama, sehingga sahabat ketika bertanya masalah-masalah keagamaan ini langsung kepada istri Rasulullah Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, terkhusus Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faji'tu as'aluka, sedangkan aku datang menanyakan hal itu kepadamu. Jadi masalah bukan remeh ini, kalau malaikat saja hormat itu kepada kita bagi penuntut ilmu agama. Hal sami tahu, adakah engkau mendengarnya? Ya guru Rasulullah menyebutkan fi dzalika, tentang hal itu, syai'an, sesuatu, berita. Itu ya. Masya Allah, umat Islam itu antusias sekali menyelamatkan ilmu-ilmu keagamaannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Mas'ud itu membuka madrasah Al-Quran keluar dari Medina. Ibnu Abbas keluar, lu sampai di Nusantara ini, itu perjalanan ilmu itu. Bukan sekedar, oh itu kan hubungan dagang, bukan, penyebaran ilmu itu ya. Sebab Al-Quran mengatakan gitu. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta ini. Gitu ya. Sampai ada diindikasikan makamnya, ya, kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Tiongkok ya. Ada Fatimah binti Maimun itu ya di Gresik. Itu ya, itu jauh sebelum kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur ini. Itu tertua, itu nisannya sudah diketemukan. Jadi penyebaran ilmu di Nusantara ini ada madrasah-madrasah Al-Quran. Kemudian qala Sofwan bin Asal menjawab, "Na'am, iya. Kana ya'muruna, konon Rasulullah memerintahkan kami para sahabat, idza kunna safaron, saat kami dalam kondisi safar, bepergian, au musafiron, atau dalam kondisi orang-orang yang memang melancong, alla yanzi'a khifafana salasa ayyam, ya, an la yanzi'a khifafana, agar kami tidak melepas khifafana, sepatu kami, ya, salasa ayyamin, selama 3 hari 3 malam. Itu ya, salasa ayyam walayalihinna, dan malamnya sekali. Jadi 3 hari 3 malam musafir boleh tidak mencopot sepatunya. Itu ya. Kalau umpamanya berwudu, ya sekedar dihapus ini saja. Nah, itu termasuk ajaran yang diajarkan dalam kondisi darurat. Apa daruratnya? Ya bepergian itu. Bagi yang sholat, ya, dalam kondisi bepergian masih dibolehkan apa? Untuk qasrus sholat, mengkosor sholat. Sholat yang 4 itu jadi 2 rakaat, gitu ya. Dan boleh digabung, dijamak qasor dalam kondisi bepergian. Ya. Illa min janabatin, dikecualikan lantaran, min di sini lantaran, disebabkan janabah. Janabah itu apa? Jadi kata janabah itu menghindar. Junub dikatakan junub karena kita harus menghindari melaksanakan ketentuan-ketentuan wajib seperti sholat, itu ya, ya, kecuali setelah mandi janabah. Ya. Lakin akan tetapi min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya. Akan tetapi lantaran ghaid, ya, BAB wa baulin, buang air kecil atau kencing, wa naumin, lantaran tidur. Itu ya. Nah. Fakultu, aku bertanya lagi, ya,
Siapa maknanya gini? Zir bin Hubes ini bertanya, ya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, ya, apakah kau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan tentang hawa, ya, syai'an, sesuatu hadis? Hawa ini pengaruh nafsu, makanya hawa nafsihi. Nafas itu power, suka tidak suka itu power, tapi jangan sampai jadi hawa. Hawa itu apa? Melampaui batas dari standar syariat. Saya suka tapi ada larangan, saya tidak suka ada perintah. Nah, jadi larangan Allah itu standar dalam menyalurkan suka tidak suka. Kalau bebas namanya hawa. Itu ya, makanya wanahan nafsa anil hawa, menahan naluria dari dikendalikan selera yang tidak terbatas itu tadi, sehingga jadi syahwat, selera-selera liar. Jadi ibadah kepada Allah itu supaya apa? Nah, selera yang sifatnya keluar dari standar syariat itu tersalurkan, itu baru sehat. Kuasai dunia, tapi jangan dikuasai dunia. Seneng itu masalah naluria, tapi orang kalau dikuasai seneng yang melampaui batas itu jadi hawa. Nah, orang takwa itu apa? Wanahan nafsa anil hawa, menahan selera dari hawa. Hawa itu apa? Ya, hal-hal yang cenderung berlebih-lebihan. Qala, dia menjawab, na'am, ya, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, ya, konon kami ini menyertai nabi dalam satu safar atau bepergian. Babaina nahnu indahu, di saat kami di samping nabi, idznadahu arabiyun bisautin lahu jahwariyin, ya, datang seorang Arab pedalaman, ya, datang kepada Nabi, memanggil-manggil Nabi Muhammad. Ya mungkin karena itu etika, baru mengenal, belum mengenal etika bagaimana ketemu orang khusus, terutama Rasulullah Muhammad SAW, harus ada protokoler khusus. Biasanya gitu, kadang-kadang Rasulullah itu pakai sorbannya ditarik. Ini saya pakai boleh, itu kan etikanya tidak ada itu. Nah, ini Arabiyun itu orang-orang pedalaman, ya mungkin belum tersentuh budaya kota, sehingga dengan Rasulullah seenaknya, ya, bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang bergema, ya Muhammad, ya, Muhammad, ini kan jambal ini, ya. Orang mukmin ini, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Istri-istri Rasulullah itu gitu, ya Rasulullah, ya, bukan ya suami saya. Nah, itu kan ada etika khusus nih. Rasulullah saja, Allah itu saja memanggil Rasulullah tidak pernah ya Muhammad, tidak ada. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu ya, nah itu, ya. Fa'ajabahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun merespon, menjawab. Jadi Rasulullah itu ya tidak memarah, tidak marahi. Karena apa? Memahami itu memang baru. Seperti ada orang pedalaman datang ke kota, tidak tahu tempat khusus, itu kencing di tempat itu, ternyata masjid. Itu kan etikanya kan tidak ada. Nah, sebab waktu itu memang tidak bisa disalahkan. Masjid Nabi itu hanya pal-pal gitu saja, tidak keramikan. Jadi di pojok situ apa? Kencing. Sahabat mau nandangi, kata Rasulullah, jangan dulu sampai selesai kencingnya. Kalau masuk kencing mau ditandangi sahabat, malah kecer-kecer kabeh. Nah, jadi Rasulullah itu gitu, ya, tahu bergaul dengan berbagai macam bentuk kalangan umatnya. Kadang pakai sorban diseret itu, disentek, nah kaget Nabi. Nah, tapi ya tidak marah, Nabi memahami itu. Itu ya.
Ya, ya. Nahwa min sautihi, ya, sejenis suaranya tadi. Ha ha. Nah, itu. Jadi Nabi ketika ya Muhammad ha, itu supaya apa? Ada pesan khusus. Ya, itu pelajaran juga. Itu ya. Ya. Fakulna lahu, maka kami para sahabat mengatakan kepada si Arab pedalaman tadi, waihaka, celaka kamu, waghdud min sautika, lirihkan nada suaramu. Itu dengan Rasulullah itu harus gitu. Itu ya, tidak boleh, ada ayatnya kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya. Orang-orang yang beriman, jangan kau tinggikan nada suaramu melebihi nada suara Nabi. Jadi dengan Rasulullah dia semacam itu, ya. Wala tajhar lahu bil qaul, jangan keraskan ya kata-kata kamu. Jadi di hadapan Nabi itu lirih para sahabat. Itu perintah Allah memang. Ada protokoler khusus. Itu ya. Itu termasuk apa? Iman. Ada sahabat yang belum mengerti, ya mungkin orang-orang semacam ini. Dari halaman rumah teriak-teriak. Ya, panggil namanya Rasulullah. Ya, itu langsung direspon oleh Allah. Innalladzina yunadunaka mi wara'i hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang yang memanggil-manggil kamu di luar ruangan, kan Rasulullah itu ada privasi khusus. Waktu istirahat, ini waktu keluarga. Maka turun surat Hujurat itu. Apa surat Hujurat itu? Surat yang ya menerangkan tentang privasi kamar-kamar. Itu ya, loh, itu ada etikanya dalam Al-Quran itu. Terlebih itu utusan Allah, itu ya. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan tidak menggunakan akal. Itu artinya apa? Nafsu, gitu ya. Jadi waihaka, celaka kamu, uhdzud min sautika, ya, lirihkan nada suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sesungguhnya engkau ya berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad nuhita an hadza, kau dilarang tentang etika semacam ini, kamu tidak beretika ya. Itu ya, makanya kalau disebut Rasulullah barang itu ya, ya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, itu ya, baru apa? Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu ya, itu etikanya. Syahadat kita saja ada tambahan kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu supaya memunculkan perasaan seneng. Lu bisa saja kan ya kita membaca sebuah tokoh tidak sezaman tapi timbul seneng itu ya. Coba kita membaca riwayat Diponegoro, Masya Allah Diponegoro itu membebaskan bangsanya dari penjajahan kolonial Belanda sampai bersusah payah. Syekh Yusuf dari Makassar, seorang ulama, dibuang non jauh di Afrika Selatan pada zaman itu karena berjuang membebaskan bangsanya dari pemurtadan Belanda. Nah, kita membaca kisah-kisah heroik itu supaya apa? Timbul seneng saya. Padahal menyenangi orang yang disenangi Allah itu sampainya hidayah. Kita senang masjid itu hidayah. Itu ada ayatnya, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang menghormati lambang-lambang, simbol-simbol keagungan Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu perasaan itu termasuk takwanya hati. Nah, itu ya. Jadi memang harus dibenahi etika pergaulan dengan orang-orang khusus. Ini Rasulullah. Sama dengan orang-orang tua. Itu ya.
Jadi boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Itu ya, tidak boleh melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Sampai sujud itu tidak boleh. Tapi kalau umpamanya berdiri menghormati, lu boleh saja. Lu bagaimana hadis mengatakan la taqumuli kama taqumul ajimu ba'duhum li ba'din. Kau jangan berdiri menghormati saya seperti halnya orang-orang asing non Arab itu berdiri menghormati. Loh, artinya hormati tapi jangan seperti mereka, berdiri tapi jangan seperti mereka, gitu ya. Jadi la taqumuli, jangan kau berdiri untuk saya kama seperti halnya. Itu artinya apa? Berdirilah tapi jangan seperti mereka. Berdiri biasa. Tapi jangan berdiri sampai gini-gini. Sampai ngesot barang enggak boleh. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, itu etika. Jadi tetap kita hormati, tapi jangan seperti standar penghormatan yang tidak pakai syariat. Itu ya. Fakola, kemudian dia mengatakan wallahi la aghdudu, ya, aku tidak akan pernah, ya, aghdud, ya, ya, apa, merendahkan suaranya. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qaum. Maka si A'rabi tadi mengatakan al-mar'u yuhibbul qauma. Ya. Jadi ada masalah yang ingin disampaikan. Seseorang mencintai satu kaum, walam yalhaq bihim, tapi tidak pernah ketemu. Itu ya, contohnya gini, saya membaca kisah heroiknya Panglima Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Saya membaca bagaimana perjuangannya Pak Dirman. Itu kan luar biasa itu ya, Masya Allah. Sampai Pak Dirman itu sakit memimpin perang. Lu kita ini sakit, tidak sakit ini berani sebenarnya. Lu Pak Dirman itu sakit memimpin perang. Bung Karno waktu itu sehat, panglima tertinggi angkatan perang itu Bung Karno, tapi yang memimpin perang gerilya Pak Dirman. Dipanggil ke Jogja, ibu kota waktu itu, untuk memimpin perang gerilya. Sakit itu ya, dengan apa, kursi ini ditandu dengan kursi. Ketika tidak bisa, terlentang ini memimpin perang gerilya, sehingga ada timbul cinta kepada Pak Dirman. Ini ya, Masya Allah. Itu supaya apa? Kita mengenal bobot nilai perjuangannya, sehingga timbul cinta. Jadi berbelajar sejarah itu dalam rangka apa? Menimbulkan, mencintai keteladanan kepahlawanannya. Itu fungsinya peringatan. Kadang-kadang kita memperingati tapi tidak dapat peringatan dari yang kita peringati, itu keliru. Itu ya, zikro itu artinya peringatan. Itu sarana-sarana edukasi lewat mengungkap fakta sejarah supaya saya senang dengan pelaku yang benar tadi. Nah, si Arabi itu bertanya, jadi berbobot kan ini kan. Tapi dalam masalah-masalah tertentu dia tidak mengenal etika pergaulan dengan Rasulullah. Kemudian gini, ya, kalau Nabi SAW, Nabi memberikan jawaban almar'u ma'aman ahabba. Loh, itu kan jawabannya luar biasa itu ya. Kadang-kadang disepelekan, ternyata punya pertanyaan berbobot. Nabi mengatakan apa? Bersabda, seseorang itu ma'aman ahabba yaumal qiyamah, menyertai siapa orang yang dia cintai di hari kiamat nanti. Seseorang akan menyertai siapa yang dicintai di hari kiamat. Ini bahaya loh. Itu ya. Sekarang itu idol-idol yang ditumbuhkan di anak remaja itu bukan pejuang-pejuang Islam ada. Ya, apa pesan di dalam Al-Qur'an? Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang di sekitar Nabi itu asyidda'u 'alal kufari ruhama 'alal kufari ruhama'u bainahum. Itu menggunakan standar ketegasan kepada orang-orang kafir. Jadi sahabat Nabi itu mau dengan orang kafir, sebab orang kafir itu mengajak meninggalkan syariat, tapi ruhama'u bainahum, sayang sesama muslim. Itu kan pesan khusus.
Ya, sekarang ini loh, masya Allah, dulu penjajah yang diusir generasi perintis, anak cucunya ngundang sekarang ini. Berarti apa? Dia tidak memahami pesan-pesan moral, betapa nilai bobot perjuangan para pahlawannya. Ya. Nah, kalau saya mencintai mungsuhnya Pak Dirman itu gimana? Jenderal Spur. Padahal Jenderal Spur itu lawan sengitnya Pak Dirman. Lu bisa saja loh anak kita tidak tahu membaca riwayat Jenderal Simon Spur. Padahal Jenderal Simon Spur itu musuhnya Pak Dirman. Loh, kalau kita mencintai musuhnya orang mukmin itu gimana? Almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan mencintai orang yang dicintai pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ini ya. Fama zala yuhadditsuna hatta dzakara baban min qibalil maghrib. Ya, fama zala, maka senantiasa yuhadditsuna, dia menyampaikan berita, ya, hatta dzakara baban, ya, sampai dia sebutkan satu bab min qibalil maghribi, ya, tentang sesuatu yang datang dari barat, ya, masiratu ardihi au yasiru raqib fi ardihi arba'ina au sab'ina aman, ya, yang seseorang akan berjalan atau mengendarai kendaraannya, ya, dalam jarak tempuh arba'ina au sab'ina aman, 40 atau 70 tahun. Wallahu alam, apa ini ya? Ya. Qala Sufyan mengatakan ahadur ruwat, satu di antara periwayat hadis, kibalas Syam, dari arah Syam. Nah, Syam ini kalau dari arah Madinah kan timur agak tenggara itu. Khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ardo, ya, yaitu Allah ciptakan, ya, pada saat Allah ciptakan langit dan bumi, maftuhan, ya, yang senantiasa, ya, dibuka atlit taubati, untuk taubat. Jadi Rasulullah sampai ini ada korelasinya dengan bab tobat ini. Apa? Ada satu kesempatan menjelang kiamat itu, seseorang kalau berjalan dari timur menuju Madinah itu dalam radius 4 sampai 70, ya. Ya. 70 apa? Tahun. Ya. Itu apa? Kesempatan untuk tobat. La yuhlaku, tidak akan pernah ditutup hatta tatlu asyamsu, sampai terbitlah matahari minhu, dari arah barat itu tadi, ya. Hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan apa? Allah itu luas. Kesempatan kembali kepada Islam, kesempatan kembali memperbaiki diri dari kendali nafsu untuk merujuk kepada kendali syariat, itu terbuka sampai hari kiamat. Jadi kalau sudah terbit dari barat ini, itu ya, itu sudah ditutup pintu tobat. Walaupun manusia waktu itu ya, sudah tidak bisa tobat. Kenapa? Sudah tidak mengenal agamanya. Jadi ada masa-masa nilai-nilai bobot Islam itu sudah tidak dikenal. Sampai orang itu hanya mengenal apa? Nyebut Allah itu jarang disebut. Ya. La taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah. Tidak terjadi saat kerusakan hancurnya semesta ini sampai di bumi orang tidak ada yang menyebut Allah saja, apalagi la ilaha illallah. Itu ya, Allah saja jarang. Atau hampir dikatakan tidak ada, la yuqalu itu tidak diucapkan. Orang sudah dikuasai, itu ya, keindahan kata-kata, lupa dari indahnya kata-kata Al-Qur'an, firman Allah. Orang sudah tiada yang mengunjungi tempat terindah di dalam hati muslim, yaitu masjid-masjid. Orang sudah melupakan tempat-tempat turunnya ketenangan, turunnya rahmat, turunnya para malaikat. Majelis-majelis yang dibanggakan oleh Allah, yaitu majelis ilmu, sudah tiada lagi. Orang disibukkan dengan apa? Urusan-urusan yang bercorak tujuan jangka pendek. Nah, ini ada hubungannya bahwa tatlu usamsu,
Itu ya, ini tobatnya sudah ditutup. Kenapa? Waktu itu nilai-nilai Islam sudah dicabut dari bumi ini. Jadi berkah-berkah Al-Quran sudah ditiadakan. Itu ya, sampai Rasulullah itu nanti di hari kiamat kan gitu ya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaum saya, umat saya sudah menjadikan Quran ini standar yang dihindari dalam hidupnya. Itu ya. Apa standarisasi yang dipakai? Yang dipakai adalah untung rugi. Kalau menguntungkan berarti benar. Kalau rugi di dalam usaha berarti salah. Jadi jangka pendek ini saja tolak ukurnya, bukan kebenaran. Padahal hidup ini ya, assalamu yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Selamat saat dilahirkan dengan pendampingan Al-Qur'an. Selamat saat mati. Mati ini membawa apa kita? Bekal-bekal amalan, bekal-bekal kegiatan yang sesuai standar syariat. Wa yauma yub'atsu hayya. Selamat saat dibangkitkan. Ini kurikulum pendidikan kita. Jangan sekarang sekedar selamat saat dilahirkan, saat mati, saat kebangkitan. Oh, itu perjalanan hidup itu. Di sini hadirin rahimakumullah. Jadi tobat itu ya dibuka karena Allah itu Rahman Rahim. Itu ya. Orang usianya 90 tahun. Katakan 90 tahun itu kufur kepada Allah. Sejenak masuk Islam, al-Islamu yahdimu ma qablahu. Islam itu menghapus kesalahannya sebelum Islam. Ketika masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Ajal kurang berapa detik mati, dihapus kesalahannya sebelum Islam, dimunculkan kebaikannya ya, yang sisa-sisa hidupnya itu tadi. Tapi kalau orang murtad, hati-hati ya, kebaikan selama Islamnya itu dihilangkan, keburukannya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan pandangan di dalam memandang bagaimana manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak pendendam ya, sampai malam yuhurhir, selagi nyawa belum perjalanan di terongkongan ini, itu Allah innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yuhurhir. Allah menerima tobat hamba selagi ruh ini belum di kerongkongan. Kalau sudah tobat, saya sulit mengucapkan itu ya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertobat senantiasa dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Hadirin rahimakumullah, apa intinya hadis ini ya? Menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala terutama kepada umat Islam akhiruz zaman. Allah itu luar biasa ya. Niatan baik ya belum terlaksana itu dicatat satu kebaikan. Ketika niatan suara batin ini dilakukan, dicatat 10 sampai tidak terhingga. Itu niatan baik. Karena apa? Sayangnya Allah terutama umat Islam akhiruz zaman. Niatan buruk tidak dilakukan, tidak dicatat. Ketika dilakukan, dijalani, dicatat satu keburukan. Allah itu tidak bisa dikalahkan, sayang Allah ini. Itu ya. Jadi Allah itu warahmati wasiat kulla syai'in. Sayang Allah itu meliputi segalanya. Saking sayangnya Allah nunggu, kapan kau kembali kepadaku? Kapan kau beranjak ya dari mengikuti nafsu kembali kepada ajaranku yaitu Islam? Itu ya. Kita mengenal orang tua kita kan ya. Kalau umpamanya ada anaknya yang mulai kecil dirawat sampai semenjak di kandungan sudah dirawat, hati-hati tidak makan sembarangan. Itu ketika besar ada masalah dengan ibu bapaknya, lalu dia memutuskan gini, coba ini sampai matahari terbit dari barat itu
Bu, saya akan minggat meninggalkan rumah ini, sudah tidak ada kecocokan dengan ibu bapak. Kenapa anakku? Saya kan orang tuamu. Ya, andaikan bapak ibumu punya salah, tapi lihatlah bagaimana ibu bapakmu itu mencarikan nafkah semenjak kau di dalam kandungan. Ibu sudah menyayangi kamu sebelum kamu menyayangi ibu. Apa saya, kalau andaikan ibumu punya salah, ampunilah, saya mohon maaf, sampai gitu ibunya minta maaf ya. Si anak ini minggat. Lalu orang tuanya mengatakan gini, hei anakku, bila kau masih ingin kembali kepada ibu bapakmu, pintu ini tidak pernah tertutup, setiap saat boleh kau kembali kepada ibu bapakmu. Loh, Allah itu loh, boleh kembali, ditunggu sampai apa? Selagi nyawa belum di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, itu Allah nunggu. Itu ya, makanya itu Allah yang kita patuhi, perintahnya kita jalani, kita patuhi, larangannya tidak tinggalkan, tidak kita jalani. Mari ibadah-ibadah kita ini dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tobati? Nikmat Allah yang tak terhingga, sementara ibadah kita ini terbatas. Itu ya. Ibadah kita terbatas, kemaksiatan kita melimpah. Itu cukup modal tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isa ya? Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah hari ini, malam ini diantarkan jadi hidayah bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man a'da ahdaddin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jama'atahum wa qallil adadahum. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daika. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.